baik daripada itu. Apa to sing luwih apik timbangane istri cantik, suami ganteng, kaya, lebih baik daripada harta benda, lebih baik daripada hewan ternak, lebih baik daripada emas, lebih baik daripada kendaraan, lebih baik daripada tanah pekarangan. Apa sih yang lebih baik dari itu? Kita akan tadarus surat Ali Imran ayat 14. Ini bercerita tentang kesenangan hidup di dunia. Mari kita baca bareng-bareng. Saya dulu ke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini surat apa Bu? Ali Imran ayat 14. Nanti saya sangat berharap di rumah bapak-bapak ibu sekalian dibaca lagi. Surat Ali Imran ayat 14 adalah masalah hal-hal yang menyenangkan di dunia. Saya yakin bapak ibu sekalian sudah punya ini. Manusia itu di dunia dihiasi. Kita itu di dunia dihiasi. Kalau dihiasi berarti kan jadi lebih indah. Satu apa? Hubus syahwat, kecintaan pada minan nisa, yaitu istri atau perempuan, dan sebaliknya bagi istri hiasan adalah laki-laki. Jadi hiasan yang pertama adalah itu adalah pasangan hidup, laki-laki ataupun perempuan itu adalah hiasan. Dan kedua tadi ibu sudah wal bani, dan anak-anak. Jadi kita itu yang pertama hiasannya adalah pasangan hidup, laki-laki atau perempuan. Dan kita senang bapak-bapak sekalian. Kemudian yang kedua anak-anak. Jadi foto saya dengan anak saya, profil saya dengan anak saya, dengan istri saya. Karena orang senang. Anak itu merupakan hiasan hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah harta benda yang bertumpuk dalam bentuk apa Bu? Emas. Orang itu senang dengan emas Bu. Kalau perempuan emas memang boleh dipakai. Kalau laki-laki mungkin untuk simpanan, untuk jogo-jogo. Kemudian perak, kuda pilihan. Kuda pilihan kalau sekarang ya, kalau panjenengan ya kendaraan Pak. Hewan ternak, sawah ladang, pekarangan. Satu, istri, anak kalau suami. Yang kedua, anak. Yang ketiga apa Bu? Emas, perak, kemudian kendaraan, kemudian hewan ternak, kemudian
sawah ladang, aset tanah. Sudah punya berapa mas? Itulah yang diberikan Allah kesenangan di dunia. Tapi Allah memberikan pilihan yang lebih baik daripada itu. Ada yang lebih baik daripada itu, yaitu di ayat berikutnya Pak. Di surat Ali Imran ayat 15. Ada yang lebih baik daripada itu Pak. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Ada yang lebih baik daripada itu semua. Jadi yang belum punya istri jangan khawatir mas, ada yang lain lebih baik dari itu. Yang belum punya kendaraan, tenang mas, ada yang lebih baik dari itu. Yang belum punya emas, punya kendaraan, belum punya ladang, belum punya hewan ternak, ada yang lebih dari itu. Allah akan memberi yang lebih baik daripada itu. Kayak kalau jangan ikut kuis dulu Pak. Pertanyaan nomor 10, hadiah 10 juta, gitu kan? Ada dulu di kuis. Kemudian ada pertanyaan, berapakah jumlah kelurahan di Kapanewon Semanu? Berapa jumlah kelurahan di Kapanewon Semanu? Jumlahnya berapa? 5. Sebutkan. Semanu, Pacarjo, Candirejo, Leposari, Dadapayu. 5 ya? Anda mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Gampang banget pengen jawab. Kapanewon Semanu ada berapa kelurahan dapat 10 juta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nomor 11 ini hadiahnya lebih banyak. Hadiahnya tadi 10, ini 20 juta. Tapi kalau ini gagal, yang 10 juta hangus. Ini kalau kuis di dunia. Kalau kuisnya Allah, jangan pengen dapat ini, kalau Allah belum berhasil, ini tidak hangus. Inilah lebih murahnya Allah pada kita. Jangan pengen ikut kuis di dunia atau kuis di akhirat. Allah pengen kuis mana? Kalau kuisnya di hadapan Allah tidak ada rugi. Apakah jenengan kalau pengen dapat yang lebih terus ini dibuang atau ini nggak dipakai? Ini tetap dipakai tapi bisa untuk mendapatkan yang di atasnya. Ini tidak hilang. Bahkan Allah akan mengganti yang jauh lebih baik kalau jenengan mau untuk mengikuti kuis yang berikutnya. Kita akan lihat apakah yang lebih baik daripada itu. Apa kok sing luwih apik timbangane istri cantik, suami ganteng, kaya, lebih baik daripada harta benda, lebih baik daripada hewan ternak, lebih baik daripada emas, lebih baik daripada kendaraan, lebih baik daripada tanah pekarangan. Apa sih yang lebih baik dari itu? Ternyata Allah bagi orang-orang yang bertakwa akan diberi yang lebih. Tadi di ayat yang jenengan baca di surat Ali Imran ayat 15. Katakanlah, apakah kamu mau aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu semua? Lilladzina taqaw, yaitu untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan dapat yang lebih dari itu. Apa itu? Di akhir ayat tadi Bu, jangan katakan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian fiha azwajun mutahharatun, di surga yang di dunia belum punya istri, besok di sana akan dapat istri Mas.
Jadi kalau ada orang meninggal belum pernah nikah, dia orang baik, orang yang bertakwa, besok di surga akan mendapatkan pasangannya. Jadi kan harus menunggu sampai di akhirat atau sekarang mau nikah mas? Dunia dulu iya, akhirat yang lain. Ya besok ya, ya akhirat ya suami istri kita tuh ya yang di dunia ini. Kalau kita sama-sama bertakwa. Jadi jadikanlah suami istri itu suami dunia akhirat. Jadi nek suami ini nek subuh ya dibangunkan, kalau salah ya diingatkan, itu. Begitu juga bapak-bapak. Kalau pengen istrinya di dunia akhirat, yo nek elek dielingke, nek ngibadah diajak Pak. Ciri keluarga sakinah pernah saya matur apa? Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Kalau ciri-ciri keluarga atau istri yang sakinah dunia akhirat itu apa? Ngejak ibadah bareng-bareng, ngejak seneng-seneng ya bareng-bareng. Jadi jadikan anak, istri, harta, hewan piaraan, kendaraan, ladang itu juga kita ajak ke akhirat. Jadi jadikan kendaraan kita untuk sarana kita ke pengajian, menuju tempat-tempat yang baik, menuju untuk hal-hal yang baik. Ladang, kemarin saya siang main ke tempat teman saya Bu, cerita ada seorang kaya banget punya tanah di mana-mana. Tanahnya itu dari generasi ke generasi diwariskan Bu, nggak pernah dimanfaatkan Bu. Dari generasi ini diwariskan ke ini, diwariskan ke ini, nggak pernah dimanfaatkan. Padahal si Keri Dewi anaknya sugih Bu, nggak diapa-apain tanah itu. Saya kok eman-eman ya kok nggak disodakohkan, nggak diwakafkan, kan jadi pahala panjang. Jadi banyak kita itu punya harta tapi tidak bisa membawa ke akhirat. Harta ki ning dinengke wae. Duwe lemah nang ndi-ndi iki sing ditempati kan juga cuma satu toh. Punya rumah berapa-berapa pun yang tempatnya cuma satu. Banyak yang rumah itu nggak kejamah, nggak kepake, cuman mangkrak. Banyak saya Pak di gunung itu di Wonosalam itu banyak rumah nganggur bertahun-tahun. Orang tuanya sudah meninggal, anak-anaknya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di lain negara. Rumah itu nganggur. Kenapa nggak disedekahkan ya? Kenapa masih diman-man ya? Bu, daftar aset. Kenapa enggak kita masukkan aset ke akhirat? Lah wong ora kanggo kok. Di Wonosari banyak, Pak. Saya enggak tahu kalau di Semanu apakah banyak rumah nganggur di sini, Pak. Enggak kepake. Mana, Pak. Sementara banyak orang lain yang mencari rumah susah, belum duwe rumah, nyicil bertahun-tahun, kontrak bertahun-tahun. Kenapa tidak kita sedekahkan? Pak dia kemauan dia kula. Nek perlu dikasihkan dibahkan. Wong ora dinggo kok. Sok gua anakku, anaknya wis sugih. Ya ora nganggo. Sok gua anakku, anaknya lu sugih enggak nganggo. Jadi tanah itu ada di kemarin siang saya tilik teman saya itu pulang umroh, cita-cita kanca mungkin duwe lho Mas, aset akeh banget nganggur. Aduh. Jadi aku ki nyoba. Dia juga ngomong, kok enggak disedekahkan ya untuk rumah tahfidz, rumah ibadah atau rumah singgah atau dihibahkan orang lain yang belum punya rumah. Kan di Lazismu itu kan ada program bedah rumah. Ternyata banyak Bu, saudara-saudara kita itu yang untuk memiliki rumah yang sederhana aja susah Pak. Bapak-bapak punya rumah makro-makro, ada orang lain yang untuk pengen punya rumah sederhana aja susah Pak. Saya ngalami Bu, saya ngalami sendiri. Dulu ketika saya beli rumah itu kan rumah kuno Bu, rumah biasa lah, rumah maaf ya, tidak mengatakan jelek, tapi rumah sederhana gitu. Itu saya pakai 10 tahun, sudah beberapa itu mulai keropos. Saya nangis, ya Allah, kapan ya bisa renovasi itu? Ya akhirnya Allah juga mengabulkan. Banyak Bu, di kalangan kita masih banyak orang yang belum punya rumah sampai meninggal ngontrak. Sementara ada orang lain yang punya rumah banyak tapi tidak dimanfaatkan. Itu kan iki mesake iki ra iso nggawa ke akhirat, iki ra entuk omah sing layak. Kudune kan nek iki dikasihkan, ini dapat rumah yang layak, kemudian dia bersyukur dia akan ke surga. Ini yang sedekah dia ikhlas akan dibawa ke surga. Kenapa tidak? Jadi yang tadi kesenangan tadi ada yang lebih baik. Makanya jangan dibuang tapi disedekahkan atau dimanfaatkan. Lil ladzina taqau. Ada yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan jadi di surga tadi, kemudian waridwan dapat ridho dari Allah, dapat surga, ridho Allah, kemudian Allah itu lebih tahu
pada hambanya. Ya, oke, makanya itu ibu-ibu bapak sekalian, monggo yang punya aset banyak, harta banyak, bawa ke akhirat dengan cara dititipkan pada orang lain. Monggo Pak Bu, jenengan punya harta jangan dibuang. Sebagian kita gunakan untuk keperluan kita. Yo misalnya di rumah loro yo, siji yo di kontrak. Kalau dikontrak itu cuma keuntungan di dunia. Tapi kalau jenengan sedekahkan atau dipinjamkan, misalnya ada orang yang belum punya rumah pun Mas dia kemauan tinggi. Monggo nek jenengan sak kersane jenengan sampai jenengan punya rumah sendiri. Sak kersane dengan sak matine. Ya kita yang dipinjemi ya tahu dirilah. Kita juga berikhtiar untuk punya rumah sendiri. Harta-harta tadi semuanya bisa dipinjamkan kecuali istri dan suami. Emas bisa dipinjamkan. Rumah bisa dipinjamkan, pekarangan bisa dipinjamkan, kendaraan bisa dipinjamkan. Yang tidak bisa dipinjamkan cuma suami sama istri, Mas. Untuk orang yang bertakwa akan dapat itu semua. Makanya yang punya harta semakin banyak, ketakwaan kita harus semakin tinggi. Karena apa? Kita akan memberi nilai harta kita itu dunia dan akhirat. Kalau Peta Sugiarto pernah mengatakan, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Apa Pak? Dunia akhirat. Kalau ada, terus gitu ya. Kalau jangan punya istri suami itu kan kekasih yang sesungguhnya Pak, bukan pacar. Kekasih yang sesungguhnya itu suami dan istri. Itu kita jadikan dunia akhirat tadi, ibadah bareng, senang-senang bareng. Bapak-bapak itu kalau ibadah senang-senang juga bareng-bareng Pak. Bapak-bapak kalau di luar rumah jajan enak, pengen cerita sama istri, bawa sampelnya Pak. Jangan enak banget deh. Koyo ngomong Mas, koyo ngono kae. Wis dituri fotone. Makanya harta benda keluarga itu semuanya kita jadikan modal untuk bertakwa. Bertakwa itu sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah. Jadi harta kita untuk ketaatan, keluarga dan sebagainya. Jangan sering di rumah untuk pengajian atau apa-apa itu. Kemudian ada doa kalau kita pengen mendapatkan yang lebih baik daripada dunia. Nanti mohon dihafalkan ya Bu, bapak-bapak. Istri saya juga Bu, tolong dihafalkan ya Bu. Istri saya itu lebih pandai dari saya loh Bu. Yang di ayat 16, alladzina yaquluna, siapa yang akan mendapatkan lebih baik daripada dunia? Di ayat 16, alladzina yaquluna, yaitu mereka yang berdoa atau berkata. Berdoa artinya berdoa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini doa ini pernah dibaca enggak? Jenengan. Coba kita baca. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Coba dibaca. Sudah ada share saja, coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Coba saya pengen dengar bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ibu-ibu sekarang 1, 2, 3. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu kalau kita pengen dapat yang lebih dari dunia yang kita miliki. Bapak-bapak sudah punya rumah, alhamdulillah.
punya pekarangan alhamdulillah, punya kendaraan alhamdulillah, punya hewan ternak alhamdulillah. Tapi dengan kita membaca doa ini akan lebih, ya dari itu Allah ngasihkannya, yaitu nanti di dunia juga ada loh. Harta itu akan menjadi barokah. Harta kita itu yang kita cari bukan banyaknya, tapi barokahnya. Barokah itu apa? Dalam apa pengertiannya? Barokah itu dalam bahasa Arab namanya ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Menambah kebaikan, menambah kita khair, lebih baik. Ketika kita punya motor kita untuk pengajian, motor panjenengan itu barokah Bu, membawa panjenengan lebih baik. Sekarang karena rumahnya jauh, ke masjid harus pakai motor, jenengan ke masjid pakai motor itu barokah, menjadikan jenengan lebih baik. Kemudian jenengan punya harta, disodakohkan, harta itu menjadi barokah. Yang kita sodakohkan akan dapat pahala, yang ditinggal akan mendapat barokah. Jadi kalau kita sodakoh itu kan Allah tidak minta semuanya Bu, tapi sebagian. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Tadi jenengan punya tadi juga nggak diminta semuanya. Kalau istri jelas tidak. Tapi kemudian emas dan sebagainya harus ada dizakati. Kita kalau memberikan sebagian, yang disodakohkan akan jadi pahala, yang ditinggal akan menjadi lebih barokah. Jadi kalau kita ingin sesuatu itu barokah, ada yang sebagian kita berikan pada orang lain. Jadi itu tawaran dari Allah. Ini doanya Bapak Ibu sekalian, monggo saya mohon dijadikan doa harian. Kalau belum hafal, baca juga nggak apa-apa. Sekarang tanda-tandanya orang yang bertakwa menurut Ali Imran ayat 17. Siapa itu Pak? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Surat Ali Imran ayat 17, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang berhak mendapatkan yang lebih baik daripada dunia atau ciri-ciri yang bertakwa. Yang pertama as-sabirina, orang yang bersabar. Yang kedua as-sadiqina, orang yang jujur. Wal-qanitina, orang yang taat. Wal-munfikina, orang yang berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sebelum subuh atau di waktu sahur. Jadi yang pertama sabar. Sabar niku nek cara bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak yang sabar, kalau ibu ngomong tinggi jangan sama tinggi atau lebih tinggi. Kalau orang yang bersabar itu kalau istrinya atau suaminya itu ngomong tinggi, kita di bawahnya Pak. Misalnya ibunya do gitu ya. Bapaknya si, paling enggak si, atau la, atau sol, fa, mi, re. Do, enggak benar, do. Jadi kalau orang yang bersabar dalam rumah tangga itu, kalau suami atau istri ngomong tinggi, do, bapak-bapak, istri do, bapak-bapak paling enggak si. Kalau kita itu bersabar, itu kalau yang ngajak ngomong kita itu dengan nada tinggi, kita di bawahnya Pak. Kita menahan untuk ada nafsu ketika istri saya marah sama saya. Piye Mas? Ya piye? Kan sok podo. Itu kalau dalam namanya ilmu psikologi namanya reaktif. Reaktif ini omong A, iki A. Tapi kita yang betul itu Pak responsif. Yang tadi A ngomong A namanya apa Bu? Reaktif. Bojone nesu, aku ya nesu. Itu namanya reaktif. Kalau responsif itu iki ngomong ini dipikir saya iki ono apa ya? Kok ibu kok ngono ki ngopo? Oh lagi mens. Ibu-ibu kalau men lebih galak ya. Ada apa ini? Kemudian dipikir, dipenggalai, kemudian saya harus menjawab apa? Menjawab tuh mesti harus yang manfaat Pak. Orang malah memperkeruh suasana. Kadang-kadang suami diem nggak apa-apa, istri diem aja dulu. Karena saya kalau menjawab jelek, saya menjawab kasar, mesti geger. Mendingan diem. Tapi terus nanti suatu saat juga dijawab Pak Luni bojo, wah guru aku sambat yang menang baik, sesuai nyebeli Pak, ini menang. Tapi kita respon, ini saya kadang-kadang ketika istri itu kan aku ngerti jawabannya tau, Mas gini, aku ngerti jawabannya sih, apa ya?
Sing nikahi coba Bu kita bahas lagi ning rasa nggo suarane dhuwur. Suarane do sama dengan F saiki do sama dengan C, itu lebih bawah. Sabar ketika berkata. Ada sabar ketika beribadah, Pak. Ketika ibadah kita sabar. Dari awal sampai akhir kita ikuti. Kalau besok kita puasa, ya dari awal puasa sampai akhir. Ada orang yang puasa cuma awal sama akhir. Namanya puasa apa, Pak? Orang Jawa dulu kata tutup kendang. Ada orang puasa itu hanya awal dan akhir. Nah, orang tarawih biasanya di awal. Di malam pertama, malam kedua tarawih itu bludak. Terus kemudian minggu kedua, minggu ketiga bludak sampai rumah masing-masing. Itu orang yang bersabar. Orang sabar dalam ibadah, sabar dalam ujian, sabar dalam kenikmatan, Bu. Kita punya kenikmatan juga harus sabar. Orang tipek dewe, orang jor-joran, orang poya-poya. Jadi kita tuh bersabar tuh bukan hanya orang yang gak punya, Bu. Orang yang punya juga harus bersabar. Orang mewah-mewahan, sementara tetangga masih miskin, tetangga kekurangan, kok kita mewah itu juga gak bersabar, Bu. Kita nyanyi-nyanyi, tetangga sedang sedih. Itu juga gak bersabar ketika kita punya kenikmatan. Yang kedua adalah orang yang shodikin, orang yang benar, jujur, orang yang kita itu tidak sok bohong, sok pencitraan gitu loh, tidak. Itu kemudian orang yang berikutnya wal qanitin, orang yang taat. Orang yang taat itu seperti Nabi Ibrahim itu loh, Bu. Orang taat itu Nabi Ibrahim nggak perlu pikir panjang, Pak. Dawuh iya, nggak usah komentar takon. Lah ini kenapa? Jangannya perintah Allah itu pasti baik untuk kita, Pak. Kalau Allah perintah pasti manfaat. Jadi salah satu dia pernah menyampaikan husnudon pada perintah-perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan kepada hambanya pasti untuk kebaikan hambanya. Bukan untuk memberatkan atau membuli atau menyiksa. Oh, terus lagi kudu ngene. Dulu orang-orang banyak yang menyerang, Pak. Wong Islam ki minggur bangun we diatur dadak jam 4. Ngopo kok oleh agama kok ngurusi kayak gitu ya, banyak. Orang Korea Selatan itu, Pak, dulu ada gerakan bangun pagi. Dulu orang Korea Selatan itu secara ekonomi itu miskin, Pak. Kemudian ada gerakan bangun pagi. Kita itu ternyata bangun pagi itu penting. Jadi waktu subuh, menjelang subuh itu waktu yang mahal, Pak. Kalau kita nggak bangun rugi. Jadi kenapa harus diatur? Karena memang waktu pagi itu waktu menentukan, Pak. Jadi itu. Kemudian taat. Kemudian orang yang berinfak, munfikin, sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir ini, Bu, gampang tapi banyak yang belum mengamalkan. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang banyak beristighfar menjelang subuh. Dengan kalau pengen mendapatkan kenikmatan dunia dan yang lebih, sebelum subuh banyak beristighfar. Sama dengan surat yang pernah saya sampaikan di sini, surat Al-Dariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. PR Bapak Ibu sekalian, PR saya yang pertama, dengan membaca doa tadi. Apa, Bu? Rabbana innana amanna faghfir lana wa qina dzunubana wa qina adzabannar. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, membaca surat Al-Dzariyat ayat 18. PR. Tolong pendek, Pak. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang yang bertakwa itu banyak beristighfar. Tolong dibaca dan diamalkan. PR ya, Bu ya, surat Al-Dzariyat ayat 18. Itu PR yang kedua. PR yang pertama, menghafalkan doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dua PR itu besok akan saya tes ketika saya jadwal kesini lagi. Saya minta besok semuanya maju satu persatu. Jadi saya datang 5:30. Nek perlu saya sebelum 5:30 saya datang, kemudian Ibu maju satu persatu. Oh ya, anakku nang SMP Mujahidin. Ibu bapak yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Ali Imran pertama tadi ayat berapa? 14 tentang apa, Bu? Kesenangan hidup di dunia. Ayat 15-nya Allah menawarkan tawaran yang lebih baik, yaitu bagi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa di ayat 16 apa aja, Bu? Sabar, jujur, apa? Taat, infak, kemudian
Istighfar di waktu sahur. Besok bulan Ramadan kita praktekkan setiap ibu-ibu masak sambil astagfirullah. Insya Allah akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik daripada yang jenengan sudah punya itu. Banyak kurangnya mohon maaf. Untuk terakhir kalinya, marilah kita baca bareng-bareng doa yang tadi kita sudah hafalkan. 1, 2, 3. Robbana semuanya lulus dengan cum laude. Besok kalau berarti pertemuan yang akan datang kita tinggal wisuda. Tidak usah saya tes sudah lulus. Semuanya cum laude ya Mas ya. Tolong dibuatkan selempang Mas. Cum laude gitu ya. Karena cum laude itu cepat dan benar. Itu cum laude. Banyak kurangnya mohon maaf. Juga teman-teman saya yang sudah join di Facebook saya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.